mahasiswa pada tahun 1962 dan kemudian terus berkembang secara bertahap hingga menjadi sebuah rumah sakit Syarif Hidayatullah pada bulan April 2007. Terletak di lokasi strategis, yaitu di Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 95, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Rumah sakit Syarif Hidayatullah merupakan salah satu bagian dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Visi dari Rumah Sakit Syarif Hidayatullah adalah menjadi rumah sakit bernuansa Islam yang memiliki citra positif dan mampu memberikan pelayanan secara paripurna kepada masyarakat. Dan misi dari Rumah Sakit Syarif Hidayatullah adalah melaksanakan integralisasi nilai Islam ke seluruh aspek manajemen pelayanan, mengupayakan kepuasan dan kesan mendalam kepada pelanggan secara berkelanjutan, memberikan dukungan dalam penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan di bidang medis atau kesehatan kepada masyarakat, menjadi bagian integral dari jaringan pelayanan kesehatan nasional. Rumah Sakit Syarif Hidayatullah siap melayani pasien dan tanggap menangani semua permasalahan kesehatan, dan juga didukung oleh tenaga medis dan non-medis yang ahli pada bidangnya, bekerja secara profesional dan melayani dengan sepenuh hati. Klinik-klinik spesialis yang ada di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah dapat memenuhi semua layanan kesehatan pasien. Selain didukung dengan tenaga medis yang ahli pada bidangnya, Rumah Sakit Syarif Hidayatullah juga didukung oleh fasilitas pelayanan penunjang medis yang lengkap. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan untuk melayani Anda dan keluarga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Syahid Lovers? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan Instagram Live bersama Rumah Sakit Syarif Hidayatullah. Dengan saya Naura yang akan memandu jalannya acara kita pada siang hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai diabetes mellitus atau DM dengan judul Mengenal Diabetes Mellitus atau DM dan Komplikasinya. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, Dr. Andrina Sofia, SPPD Finasim, dan saat ini beliau sudah bersama dengan saya. Yuk kita sapa saja. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Naura. Iya dokter, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah sehat ya dok. Alhamdulillah sehat juga dokter. Gimana dokter, semangat nggak dok untuk sharing ilmunya nih hari ini? Ya, Insya Allah Mbak, soalnya kan banyak ya pasien diabetes di sekitar kita di Indonesia juga, jadi memberikan sharing informasi ilmu sedikit untuk para Syahid Lover. Baik, nah dokter Andrinanya udah semangat nih, semoga Syahid Lovers juga semangat ya untuk mendengarkan sharing-sharing ilmu kita hari ini ya dok. Ya, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan kembali nih kepada Syahid Lovers yang memiliki pertanyaan seputar dengan topik kita hari ini, yakni DM. Boleh aja dituliskan pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan kita bahas di sesi diskusi bersama dengan Dr. Andrina. Oke, nah kita masuk nih langsung ke sesi pemaparan dari Dr. Andrina. Kita kepo nih dok, sebenarnya DM atau diabetes mellitus itu apa sih dok? Iya, DM diabetes mellitus atau yang lainnya namanya kencing manis ya Mbak, itu sebenarnya suatu kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi, hiperglikemi. Nah, hal ini disebabkan karena insulinnya yang defisiensi kurang atau insulinnya ada tapi dia tidak bekerja dengan baik, jadi gangguan resistensi insulin. Faktor resiko DM itu sih banyak ya Mbak. Jadi sekarang dengan pola hidup kurang, aktivitas olahraga yang kurang, obesitas, kemudian obesitas terutama obesitas sentral dengan lingkar perut yang gemuk hanya di bagian perut itu menyebabkan gangguan resistensi insulin. Jadi insulinnya tidak bekerja dengan baik untuk menurunkan kadar gula darah. Seperti itu dokter. Kalau dengan diabetes itu sebenarnya ada gejala khas DM diabetes yang kita kenal sebenarnya 3P. Poliuri, jadi banyak kencing. Pasien biasa pada malam hari itu kencingnya mungkin bisa 4 sampai 5 kali tanpa bukan karena dengan minum ya, jadi memang poliuri, kencingnya banyak, terus polidipsi haus terus, jadi pasien itu banyak minum terus, dan polifagi, makannya banyak, tapi berat badannya turun tanpa diketahui juga sebabnya. Jadi kecuali kalau pasien dengan berat badannya turun ada sebabnya, misalnya pasiennya diet, kemudian ada penyakit kanker atau yang lain, gangguan yang lain, itu berat badan turun ada sebabnya. Tapi ini tahu-tahu kok dari misalnya gemuk 80 tahu-tahu kok nyusut bajunya kecil, celananya kelonggaran. Nah itu harus perhatian gitu kalau ini diabetes atau bukan. Nah ada juga gejala yang lainnya yang termasuk dengan gejala diabetesnya adalah pasien merasa lemas atau kesemutan neuropati pada tangan, kaki, bagian-bagian perifer, kemudian gatal itu biasanya kalau pada wanita bisa daerah sekitar vagina, pruritus. Jadi jamur akibat ada dengan gula tinggi, terus jamur atau luka yang tidak sembuh, lukanya sulit sembuh karena gulanya yang tinggi, atau juga selain dengan luka pasien itu kesemutan itu juga dengan masuknya kesemutan. Nah kita mendiagnosa dengan diabetes itu
bila bisa kita temukan memang gula darahnya yang kita periksa adalah glukosa plasma puasa dan 2 jam sebenarnya sih setelah glukosa oral, beban glukosa oral, atau kita biasanya langsung dengan 2 jam setelah makan ya. Nah itu dengan 2 gejala khas dari diabetes ditambah dengan kadar gula darah puasa lebih dari 126 atau gejala khas yang diabetes pada pasien itu ya dengan atau gula darah 2 jam setelah makannya itu lebih dari 200. Nah itu kita bilang itu diabetes. Nah kalau bagaimana kalau di antara 100 di 2 jamnya di range-nya di 126, 140 sampai 200. Nah itu sudah masuk dengan prediabetes. Jadi gejala awal diabetes. Nah kalau seperti itu pasien harus udah mulai ngatur pola hidup seperti itu dan dimonitoring, dievaluasi ulang apakah itu akan jadi dengan diabetes. Kalau ada dia gemuk, dia harus menurunkan dengan berat badan, faktor-faktor resiko yang lain, hipertensinya harus terkontrol, bila ada kadar kolesterol yang tinggi, trigliserida tinggi juga harus terkontrol seperti itu. Terus kalau penderita dengan diabetes itu kita harus ada komplikasinya dong. Komplikasi dari diabetes itu kita mengenal secara garis besar komplikasi akut dan komplikasi yang kronis. Akut itu terjadi akut saat kegawatan. Jadi akut terbagi 2. Kadar gula yang tinggi sekali hiperglikemi dan yang rendah hipoglikemi itu juga masuk dengan komplikasi akut. Nah, kalau kegawatan hiperglikemi biasanya kita sering ditemukan itu adalah yang namanya ketoasidosis diabetes. Jadi pasien bisa tidak sadar, kemudian sesak, dan itu ada pencetusnya, biasanya ada entah itu ada infeksi atau ada mungkin infeksi dengan luka, ada infeksi dari paru-paru, pneumonia, atau yang jadi stroke, gangguan serangan jantung. Nah itu dia menyebabkan komplikasi akut hiperglikemi. Kemudian kalau dia rendah sekali kita sebut hipoglikemi. Hipoglikemi itu bila kadar gula darahnya di bawah 70. Nah kalau di bawah 70 biasanya pasien sudah mulai ada merasakan yang biasanya tinggi, terus dia ada gejala tiba-tiba keringat dingin, berdebar-debar, kelingan, mau pingsan, sampai bisa terjadi kalau sangat rendah tidak sadar koma hipoglikemi. Nah, kalau keadaan keadaan hipoglikemi, penanganannya memang kalau pasien itu masih sadar ya minum yang manis, minum air gula biasa atau segera makan snack. Nah biasanya itu pasien lupa atau biasa minum obat tapi tidak langsung makan. Jadi kan misalnya ada obat yang pasien yang diminum sebelum makan, 15 menit sebelum makan, 30 menit sebelum makan, terus pasien minum obat terus kerja sana sini tahu-tahu keringat dingin. Nah itu biasanya pasien harus dikasih tahu gejala apa yang dia harus perhatikan, gejala hiper dan gejala hipo. Itu tadi yang komplikasi akut ya Mbak. Nah, karena kalau komplikasi kronis secara garis besar kita bagi itu 3, makrovaskuler, mikrovaskuler, dan yang lainnya. Nah kalau mikrovaskuler kita lihat dari mulai atas Mbak, dari mata. Nah dari mata itu ada komplikasi yang disebut kena retinanya. Retina, jadi retinopati diabetes. Yang gulanya ada di mata itu ya? Menyebabkan katarak. Karena gula darah yang tinggi dia memang mengganggu saraf. Itu persarafan mata ya. Lama-lama bisa dengan penurunan visusnya sampai memang kebutaan. Karena gangguan saraf jadi visusnya terganggu. Kemudian setelah dengan mata yang terganggu, kemudian fungsi ginjal, nefropati.
Kalau mata retinopati, kalau ginjal nefropati. Jadi penurunan fungsi ginjal. Penurunan fungsi ginjal itu kalau kita periksa fungsi ginjalnya ureum kreatinin yang biasa dilakukan pada cek laboratorium itu mengalami peningkatan. Dan dia ada beberapa mulai stadiumnya. Yang arahnya nanti nefropati itu adalah penyakit ginjal karena diabetic kidney disease, dan akhirnya ke arah kalau sudah gangguan terminal ya gagal ginjal, cuci darah stadium 5. Kemudian retinopati, nefropati, dan neuropati. Neuropati itu kena persarafan perifer. Jadi perifer kesemutan, kebas, megang di kaki selalu kok dingin atau kering. Pokoknya pasien biasanya keluhannya neuropati, baik itu satu saraf saja atau polineuropati, kadang tangan kiri, semua tangan, Ini semua yang kaki. menyebabkan kita nggak bisa merasa itu ya dok? Ya, itu bisa jadi gangguan, bisa dengan gangguan sensorisnya. Nah, kalau dia tidak merasa, kalau tidak merasa itu sebenarnya masuk juga bisa di komplikasi yang makrovaskuler, Mbak. Jadi kalau makrovaskuler itu ada golongan 3 besar, yang dari mulai atas kepala itu CVD, stroke, cerebrovascular disease. Nah, itu komplikasi dari diabetes yang komplikasi kronisnya. Kemudian di jantung jadi penyakit jantung koroner, CAD, coroner arterial disease. Jadi bisa karena penyakit jantung koroner, serangan jantung. Kemudian yang satunya lagi, yang ketiga adalah PAD. PAD itu peripheral arterial disease. Nah, itu mengganggu arteri dari kaki, dari persarafan perifer. Dia bukan persarafan, arteri perifer. Nah, karena gangguan peripheral arterial disease itu sirkulasi ke perifer kaki itu kurang, Mbak, termasuk sensorisnya. Jadi pasien sering mengeluh mungkin bisa nyeri sekali pada malam hari, tiba-tiba kakinya biru. Nah, itu pencetus juga terjadinya ulkus. Nah, ulkus yang tanpa disadari di kaki atau tiba-tiba gangren, nah, hingga mengakibatkan harus diamputasi kalau memang tidak bisa ditangani. Gitu. Karena penyembuhannya juga lama ya dok, karena DM itu. Ya, karena penyembuhannya memang DM itu kan ibu dari segala penyakit, mother of illness. Jadi kita tidak bisa mengobati pasien hanya menurunkan gula. Kita harus mengobati semua secara holistik pasien tersebut. Kalau pasien itu dengan hipertensi, target tensinya harus tercapai. Jadi kalau pasien ada resiko kardiovaskuler di beberapa tahun ke depan, target tensinya dia sampai di bawah 130/80. Sementara kalau memang dia tidak ada, kita hitung dari resiko kardiovaskulernya bukan high risk, dia bisa di bawah 140/90. Terus untuk kolesterol itu juga memang pasien biasanya diabetes itu sudah termasuk klasifikasi dengan stratifikasi resiko tinggi. Jadi kalau dari kolesterol LDL, kolesterol jahat itu ditargetkan adalah di bawah 70 yang sekarang ini. Jadi kolesterol totalnya harus di bawah 200, kolesterol target LDL harus di bawah 70. Kemudian kadar trigliserid itu di bawah 150. Ternyata banyak komplikasinya ya doknya, DM-nya menyebabkan kemana-mana gitu ya dok? Ya, jadi biasanya jadi semuanya pasti ada akibat dengan DM, komplikasinya kemana-mana. Dan DM biasanya ya temenannya hipertensi, kolesterol, atau gangguan saraf yang lain. Gitu. Ini kan DM, kembali ke basic dulu ya dok, kan DM itu setahu kita ada 2 tipe ya dok.
tipe 1 sama tipe 2 itu pembedanya apa sih dok? Dan mungkin nggak sih dok DM ini menyerang anak-anak gitu atau dewasa muda? Sebenarnya diabetes itu ada 4 Mbak. Oh ada 4. Jadi DM klasifikasinya ternyata ada 4. Jadi DM tipe 1, DM tipe 2, kemudian DM karena yang lain, kemudian DM gestasional, DM kehamilan. Oh iya. Jadi DM tipe 1 itu dia sel dari pankreasnya memang kurang, jadi defisiensi absolut. Biasanya memang ada faktor dengan genetik atau dia dari ada gangguan genetik otonom. Nah itu dia murni memang biasanya butuh dengan insulin dari waktu lahir. Nah itu biasanya pada yang anak-anak yang dari sudah anak. Nah kalau TM tipe 2 biasanya pasien dengan sudah ada karena modifikasi gaya hidupnya yang pola hidupnya dan faktor genetik juga, jadi insulinnya tersebut tidak bekerja dengan baik dan mencetuskan DM. Jadi dewasa muda sekarang sudah banyak Mbak di usia 30 seperti itu yang secara kebetulan mungkin medical check up hasilnya dengan tinggi seperti itu. Nah, kemudian yang DM yang lainnya itu yang DM karena misalnya gangguan akibat yang lain. Jadi misalnya penyakit ada gangguan misalnya dari serangan pankreatitis akut. Nah, itu dia menyebabkan gangguan dari gula juga. Kemudian kalau DM gestasional yaitu DM yang terjadi pada masa kehamilan. Timbulnya pada trimester kedua ketiga yang harus kita screening. Tapi bukan dia DM dari awal. Kalau DM yang sudah dari sebelum kehamilan itu DM pada kehamilan. Tapi kalau ini DM gestasional, DM yang muncul pada saat hamil. Apa karena kehamilan tersebut jadinya memunculkan DM seperti itu? Ya bisa, selama pada saat hamil. Nanti kalau setelah kehamilan selesai, dia bisa saja gulanya kembali normal, atau kita lihat itu dievaluasi biasanya postpartum ya. Berarti itu harus terus dievaluasi ya dok? Apa kalau misalnya nanti sebelum melahirkan, apakah bisa berpengaruh dari DM-nya itu? Ya, kalau pasien DM gestasional biasanya kita memang terima dari OB/GYN ya, dari dokter spesialis kandungan. Pasien itu biasanya memang screening dengan tes toleransi glukosa oral. Jadi untuk melihat pasien ini ke arah DM gestasional atau tidak. Nah, kalau sudah dengan gula yang tinggi memang kita harus turunkan. Tapi ya memang pilihannya adalah pemakaian insulin selama kehamilan. Nanti karena kalau tinggi terus mungkin komplikasinya juga banyak ke bayi, bisa bayi lahir besar, kan biasanya lebih dari sampai 4,5-5 kilo. Nah, gitu. Ya baik dokter, terima kasih atas penjelasannya ya dok. Ternyata banyak sekali hal-hal yang belum kita ketahui nih tentang diabetes mellitus dan ternyata komplikasinya itu sungguh banyak sekali gitu. Ya. Ini dokter sudah ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman Syahid Lovers. Mungkin bisa langsung saya bacakan saja ya dok. Yang pertama, izin bertanya ya dok dari dapurhala.id. Kakak saya baru saja meninggal 7 hari yang lalu. Beliau langsung tidak sadar dan gulanya mencapai 700. Keluarga kami tidak ada riwayat diabetes. Apakah pola hidup almarhum yang memicu? Karena yang bersangkutan sering minum air teh kemasan. Teh manis kemasan, pola hidup yang baik seperti apa dok untuk mencegah diabetes? Karena saya sendiri sangat gemar yang manis-manis. Iya. Jadi kalau di sini ya memang datang dengan langsung gula tidak sadar dengan gula 700. Itu termasuk dengan komplikasi akut. Komplikasi yang akut jadi kegawatan. Nah, itu biasanya dengan gula segitu tidak sadar itu pasiennya dengan ketoasidosis diabetes. Jadi akibat gula yang tinggi dia pengaruhnya ke dia sesak, gangguan asidosis ke jaringan ke semua. Nah, ini tidak diketahui sebelumnya. Yaitu tadi mungkin
karena selama ini bisa kompensasi, tidak terasa apa-apa, begitu tinggi dia komplikasi akut diabetes KAD. Pola hidup memang sangat berpengaruh. Nah itu tadi kemas makanan yang minuman dengan manis dalam kemasan, itu gulanya memang tinggi seperti yang maksudnya beberapa dengan kemasan kemudian atau botol yang bersoda itu juga terus menerus akibatnya memang bisa gangguan dari sekresi fungsinya insulin. Jadi kemudian pola hidup yang baik. Untuk Ya, mencegah diabetes. pertama kalau pasien ini harus Mbak ini harus dilihat ada obesitas atau tidak. Obesitas, kalau ada obesitas konsulkanlah dengan dokter gizi klinik atau dengan ahli gizi supaya berat badannya sampai dengan bisa ideal. Tapi bukan diet yang semaunya, karena itu juga berbahaya. Jadi kemudian olahraga yang teratur. Nah, olahraga itu disarankan memang seminggu 3 sampai 5 kali sampai 5 kali. Nah, memang susah ya Mbak. Biasanya kita pergi ini paling pada hanya weekend seperti itu. Nah, jenis olahraganya olahraga itu dengan 3 sampai 5 kali seminggu, waktunya intensitasnya adalah 15 sampai 30 menit. 30 menit sampai 60 menit, Mbak. Jadi dan mencapai target. Jadi kita kalau berolahraga itu ada target untuk misalnya yang meningkatkan kardiorespirasi. Jadi olahraga lah yang seperti aerobik atau jogging, bersepeda, berenang, dan dia jadi mengaktifkan semua otot-otot. Jadi karena di otot kita itu terdapat banyak reseptor insulin. Kalau dia olahraga, reseptor itu jadi bekerja dengan baik. Kalau tidak pernah bekerja, dia reseptornya tidak bekerja baik, akibatnya jadi resistensi insulin seperti itu. Ciri-ciri kita sudah memenuhi olahraganya itu seperti apa, dokter? Jadi aktivitas itu kalau saat berolahraga itu ada target, kita lihat dari kita ukur nadi. Jadi nadi 220 dikurang umur, misalnya umurnya berapa? 60 tahun. Jadi 220 dikurang 60. Berapa Mbak? 160 ya? Iya, 160. Nah, 160 kalau dia maksimal adalah 75% maksimal heart rate. Jadi artinya paling 120 denyut nadinya. Oh, gitu. Jadi kalau sudah 120, kita hitung 120 udah berdebar-debar seperti itu, tidak diforsir. Jadi olahraganya dengan target maksimal heart rate. Itu kalau dengan olahraga sampai maksimal heart rate 75%. Kalau ringan itu kita 50 sampai 70% dari maksimal heart rate-nya itu. Apakah itu bisa diukur secara manual, Dok? Apa kita bisa, harus kita pakai kalau alat? misalnya ini pegang dengan nadi, kita hitung saja 1 menit sebelum aktivitas olahraga berapa, kemudian setelah menggunakan 30 menit atau apa, kita ukur. Kalau dalam 1 menit itu harusnya berapa, Dok? Kalau yang idealnya? Kalau nadi itu yang takikardi itu di atas 100, bradikardi di bawah 60. Nah, ini kita hitung 1 menit. Jadi kalau kita mau mencapai nadi 120, kita hitung 1 menit. Nah, setelah olahraga udah 120 menit, kita sudah cukup ini gitu loh. Karena jangan terlalu diforsir juga gitu. Jadi olahraganya harus yang sesuai itu, kemudian mengaktifkan banyak otot. Jadi nanti jangan olahraga catur, Mbak, di bawah olahraga. Olahraga otak. Tapi bikin menguras tenaga juga ya, Dok, catur itu. Baik, sudah cukup, Dokter, pertanyaan dari Dapur Hala tadi. Baik, semoga menjawab ya Ibu, Bapak, dan boleh diperhatikan lebih lagi ya terkait dengan pola hidupnya, terkait dengan diet. Dokter Andrina tadi menyarankan untuk dikonsultasikan terlebih dahulu ya, Dok, agar dietnya tepat.
Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya dok. Ya. Berikutnya dari Hairuni 2, bagaimana pasien diabetes dengan ibadah puasa? Ya. Mm-mm. Jadi kalau pasien diabetes dengan mau berpuasa itu ada beberapa yang kita harus perhatikan. Jadi memang pertama pasien disarankan untuk kontrol beberapa bulan sebelumnya ke dokter yang biasa kontrol untuk memastikan bahwa nih pasien bisa nggak untuk menjalankan ibadah puasa. Jadi kita harus memastikan bahwa sebelum saat dia mau berpuasa gula darahnya terkontrol. Karena kalau gula darah tidak tinggi sekali, itu berbahaya yang jadi KAD, atau dia tiba-tiba drop, dia hipoglikemi. Nah, pasien datang itu kita akan menentukan stratifikasi pasien ini masuk dalam resiko apa untuk berpuasa. Ada beberapa resiko ya Mbak. Jadi kalau resiko sangat tinggi itu satu pasien yang berulang kali dalam 3 bulan sering hipo atau sering hiper. Jatuh hipoglikemi, sering hiperglikemi tinggi, pernah dalam perawatan dalam 3 bulan masuk rumah sakit karena gulanya tinggi, tidak sadar gulanya tinggi, sesak. Nah itu masuk dalam pasien resiko sangat tinggi. Nah, kemudian pasien yang resiko tinggi juga pasien yang belum hidup sendiri. Maksudnya kalau dengan hidup sendiri pakai insulin itu juga masuk dengan resiko tinggi karena tanpa pengawasan. Kalau dia ada apa-apa, dia sendiri di rumah. Kemudian kalau yang pasien yang resiko rendah yang diharapkan bisa berpuasa bila pasien itu sudah terkontrol, dia hidup sehat dengan menggunakan obat-obatan yang hanya biasanya obat itu yang merangsang memperbaiki resistensi insulin. Misalnya hanya dengan golongan metformin atau DPP-4 itu dia udah stabil, itu dia tidak resiko hipo atau hipernya masih bisa diminimalisir. Tapi kalau pasien yang dapat suntikan dengan insulin, memang kita harus menyesuaikan dosis insulinnya. Kalau dia karena dia kalau insulin itu ada berapa macam, ada yang insulin basal yang disuntikan pada malam hari, atau dia mix. Jadi mix itu campuran kerja basal dengan kerja singkat Mbak, jadi hanya diberikan dua kali. Kalau yang kerja pendek yang setiap kali sebelum makan suntik. Nah kalau seperti itu kita menyesuaikan kadarnya suntikannya supaya kita kurangi dengan dosisnya sehingga dia tidak hipo pada siang hari. Dan pasien yang DM mau berpuasa harus mengadakan pemantauan glukosa mandiri di rumah. Dia harus mengecek glukosa pada pagi, pada tengah siang, dan pada menjelang berbuka. Kalau gula darah di bawah 70 disarankan untuk membatalkan puasa. Karena takutnya itu gejala hipo di bawah 70, keringat dingin, tahu-tahu tidak sadar. Atau gula darahnya melonjak pada saat pemantauan itu di atas 300, itu juga disarankan harus hati-hati untuk membatalkan puasa sih Mbak. Efeknya apa ya dok kalau misalnya hiperglikemi? Ya, hiperglikemi itu tadi Mbak, komplikasi akut yang tiba-tiba tidak sadar, ketoasidosis diabetes atau hiperosmolar non-ketotik. Jadi tiba-tiba karena gulanya yang tinggi, dia pengaruh penurunan kesadaran atau dia sesek karena metabolismenya asidosis itu Mbak. Jadi pada tubuh. Tetap harus dibatalkan ya dok kalau hiperglikemi. Kalau di atas sampai dengan di atas 350 itu biasanya kita akan sarankan. Kalau misalnya nggak mau ya dia harus memang pemantauan secara rutin ya dok. Terus ini dok, tadi berarti si pasien itu harus kontrol terlebih dahulu beberapa bulan sebelum puasa. Ya, idealnya berapa bulan tuh dok? Biasanya sih 2 bulan Mbak, 2 bulan sebelum puasa, 1 bulan puasa kita monitoring semua gula darahnya, kolesterol, fungsi ginjal, karena itu terkontrol atau tidak. Bagaimana dengan resikonya? Karena kalau misalnya pasien
itu tadi pasien misalnya sudah gagal ginjal, tentunya kita tidak sarankan berpuasa. Mau puasa itu termasuk resiko tinggi. Tapi kan pilihan namanya ibadah ya dikembalikan ke pasien. Kita sarankan, hanya bisa sarankan, kita jelaskan ini masuk dengan golongan resiko sangat tinggi. Kalau mau tetap puasa ya harus gitu. Bapak memantau dan ada pendamping. Baik, berarti apabila Bapak ingin berpuasa, pasien diabetes ingin berpuasa, harus dikonsultasikan terlebih dahulu dan harus dipersiapkan dengan matang terlebih dahulu ya dok. Karena takut ada kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan di masa depan. Gitu. Baik, ada tambahan kira-kira dokter untuk pertanyaan yang ini? Cukup ya Mbak? Cukup ya. Baik, semoga menjawab ya untuk akun username Hairuni 2. Kita lanjut ke yang berikutnya ya dok, dari Andri 81114. Siang dokter, kalau saya pradiabet cek darah adalah cek darah dalam keadaan puasa. Oh, cek darah dalam keadaan puasa di 190. Apakah saya harus minum obat? Kalau puasa di 190 itu sebenarnya bukan prediabetes lagi ya, sudah diabetes. Karena diabetes. dalam keadaan gula darah puasa. Kalau gula darah 2 jam setelah makan, di antara 140 sampai 200, 190 itu kita masih dengan prediabetes. Tapi kalau dia gula darah puasanya sudah di atas 140, jadi 190 dia sebenarnya sudah diabetes. Dan ini memang harus dicek kadar HbA1c. HbA1c itu adalah melihat kontrol gula darah 3 bulan ke belakang. Kita melihat pasien ini diabetes atau bukan, atau misalnya jadi pasien ada yang hiperglikemi akut sesaat Mbak, karena ada proses dengan lagi gangguan metabolisme, stroke atau apa, tiba-tiba hiperglikeminya melonjak, tapi kita dapatkan HbA1c-nya normal. Nah itu akan dievaluasi gula darahnya sewaktunya. Kalau biasanya setelah tertangani dia akan normal, jadi dia bukan diabetes. Nah kalau Pak Andri ini sebaiknya sih memang cek gula darah HbA1c dan pemeriksaan gula darah puasa dan 2 jam setelah makannya berapa. Karena kalau sudah sampai dengan 190, pertama memang modifikasi gaya hidup, atur dengan pola makan, olahraga. Kita dilihat 1 bulan tidak memang diulang masih seperti itu, memang harus sudah mulai minum kalau pada prediabetes. Karena kalau masih muda dibiarkan dengan gula darah yang biasa dengan tinggi, itu tadi komplikasinya untuk ke depan makroangiopatinya, gangguan saraf, ginjal itu dia muncul. Jadi ini harus dipastikan kembali ya dok, gula darah 190 ini apakah benar beliau diabetes mellitus atau hanya hiperglikemi untuk sementara akut yang tadi ya dok? Ya, karena di sini dibilang saya prediabetes. Kalau prediabetes puasanya itu nggak sampai sekian tinggi ya, udah di atas 140 sudah tinggi, udah diabetes. Jadi harus dicek gula darah puasa 2 jam setelah makan dan HbA1c. Kalau memang dengan diabetes, ya pola hidup, olahraga, dan kalau perlu memang sudah minum obat untuk memperbaiki resistensi insulinnya. Baik, jadi kalau boleh saya simpulkan, bisa diintervensi dengan mengadopsi pola hidup sehat dan juga melakukan aktivitas fisik, dan bisa dengan intervensi obat ya dok, tentunya dari dokter spesialisnya. Seperti itu ya dok. Kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi dok untuk pertanyaannya Bapak Andri? Iya, yang perlu ini kan usianya juga ya Mbak, karena dan ada komorbid yang lain atau tidak dari Pak Andri ini, apa ada hipertensi, ada kadar pas saat medical check up itu kolesterolnya bagaimana, fungsi ginjalnya bagaimana, dan pemeriksaan urin. Urin kita lihat apakah dia sudah ada glukosa di urin atau protein yang keluar di urin Mbak, karena gangguan diabetes dan hipertensi. Baik, semoga menjawab ya Bapak Andri. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Ibu Aini _Rusda.
Dok, saya mau bertanya, suami saya tiba-tiba cek gula darah seminggu yang lalu di angka 305, padahal selama ini tidak pernah angka menyimpang seperti itu. Saat ini suami hanya mencoba mengatur makan. Nah, ini bagaimana ya, Dok? Maksudnya, mungkin sebelumnya nggak pernah di angka segitu kali ya, tiba-tiba pas cek jadi 305. Ya, untuk Ibu Aini. Apa yang harus diperhatikan, Dok? Ada lanjutannya ternyata di bawah. Ya. Nah, gula tidak di sini 305. Selama ini tidak pernah angka menyimpang seperti itu. Tapi sebelumnya ini berapa gitu. Kadang pasien mungkin dibilang 200-an, 200 lewat sedikit dianggap normal. Padahal itu sudah diabetes mungkin berapa. Yang periksa sebelumnya ini yang kita tanyakan adalah angka ini menyimpang sampai seberapa. Karena kalau gula darah sewaktu yang baik adalah memang di bawah 200, di bawah 180. Jadi kadang dia ambil 300 tapi dianggap 200 atau 200 berapa dianggap masih rendah normal padahal sudah tinggi. Nah, ini tadi dengan gula darah sekian ya kita pastikan memang tegak DM-nya dulu, Mbak. Jadi dicek pemeriksaan gula darah puasa 2 jam setelah makan dan HbA1c. Untuk mengatur pola makan memang pola makan, olahraga, jadi terapi nutrisinya seperti itu, olahraga yang rutin dan kemudian segera diulang. Karena jangan menunggu dalam jangka waktu lama karena kerusakan akibat gula itu akan berjalan terus. Jadi segera dengan pola hidup yang pola hidup sudah diperbaiki, gula masih tinggi, memang harus dengan terapi obat farmakologis. Gitu. Baik, Dokter. Kalau untuk mengatur pola makannya ini, apakah kita harus ke gizi klinis atau kita bisa mengadopsi pola makan yang minimalnya itu seperti apa gitu, Dok? Iya. Kalau pola makan untuk pertama itu memang sebagai sih kita selalu konsultasi juga ke dokter gizi ya. Karena semua itu akan istilahnya dituangkan dalam menu. Kalau kira-kira dalam satu piring makan itu kalau misalnya karbohidratnya 1/4, setengahnya sayur dan 1/4-nya lauk. Tapi pada tiap pasien itu tidak sama. Jadi kalau dia ada kolesterolnya tinggi, berapa makanan yang mungkin dia harus mengurangi untuk tidak makan gorengan, santan, atau kadar kuning telur yang tidak boleh setiap hari, atau seafood. Nah, jadi akan disesuaikan dengan berat badan pasien juga. Jadi ada target tiap individu itu yang tidak sama, gitu Mbak. Jadi ini karbohidratnya perlu berapa, proteinnya kalau proteinnya 20% dari total, nanti di kebutuhan kalorinya per hari berapa dituangkan dalam bentuk menu kalau dengan dokter gizi. Tapi intinya sih memang tidak makan untuk yang manis dalam bentuk kemasan. Jadi kalau misalnya ya gula pasir harus sudah dikurangi. Kemudian kalau ada sudah seperti itu pakailah gula yang rendah kalori. Kemudian kalau buah itu gulanya sih beda ya Mbak, masih boleh jadi karena itu tidak menaikkan gula, tapi semua tetap ada porsinya karena semangka satu piring besar dengan semangka satu piring kecil beda juga gitu. Jadi makanannya sih ya kalau ini manis, kemudian ya tetap gorengan atau seafood yang kolesterolnya dan garam. Kalau yang terlalu asin pada pasien hipertensi juga dikurangi. Tapi garam tetap ada, kebutuhan hariannya ada. Tapi kalau yang sudah jelas itu asin, ikan asin, kerupuk asin atau apa ya itu jangan dimakan. Ciki-ciki gitu ya Dok, yang ya, banyak apalagi sodium dengan pengawet MSG ya Mbak. Ya baik, jadi saat ini suaminya Ibu Aini sudah mencoba mengatur pola makannya, tapi disarankan supaya lebih tepat itu konsultasi dulu ke gizi klinis. Tapi tadi untuk memang nggak bisa digeneralisir ya Dok, nggak bisa dipukul rata gitu. Setiap orang itu kebutuhan gizinya berapa. Tapi seperti yang tadi Dokter Andrina bilang, mungkin kita bisa
mengatur dengan seperti yang tadi Dokter Andina bilang. Misalnya seperempat nasi, setengah sayur, dan seperempat protein. Iya, seperti itu. Semoga menjawab ya Ibu Aini. Kita lanjut lagi kali ya Dok. Ini ada pertanyaan dari Iqbal_Ardi. Sore Dok, kakek saya punya diabetes. Apakah saya memiliki faktor resiko tersebut? Karena beberapa hari ini sering mudah mengantuk. Ciri-ciri diabetes seperti apa ya Dok? Ya, ciri-ciri dengan diabetes. Kalau ditanya semua punya faktor resiko, ada yang sudah ada keluarga dengan genetik, itu tetap ada faktor resiko diabetes. Jadi mengantuk sebabnya apa dulu? Sebab mengantuk di depan komputer, sebenarnya kita tidak bisa mengatakan itu dengan diabetes. Ciri diabetes tadi yang saya sebutkan tadi, gejalanya ada yang gejala khas, ada yang gejala lainnya. Kalau gejala khas itu yang 3P, 3 poliuri, polifagi, dan polidipsi, banyak minum, banyak kencing, dan banyak makan, tapi berat badannya turun tanpa sebab yang jelas. Kemudian gejala yang lain, misalnya kesemutan, gatal, luka yang tidak sembuh, atau gangguan patah, kabur, nah itu. Atau pada dengan pria biasanya bisa ada gangguan disfungsi ereksi juga ada. Baik. Kalau setelah makan kemudian langsung mengantuk, itu apakah ciri-ciri dari diabetes? Enggak, Mbak. Enggak ya? Enggak. Iya. Tidak, Mbak. Oh tidak. Oh baik. Soalnya kadang ada yang dengar kayak itu nih, habis makan langsung ngantuk, wah lu diabetes tuh gitu. Kadang ada yang kayak gitu. Baik. Berarti ini bisa diperhatikan lagi kali ya. Mungkin untuk kesimpulannya bagaimana ini Dok untuk pertanyaan Iqbal_Ardi? Iya. Ciri diabetes yang tadi saya sebut ya tadi ya Mbak ya. Kemudian kalau untuk tahu dengan diabetes memang harus dengan dicek medical check up, maksudnya paling tidak periksa gula darah puasa dan 2 jam. Apakah memang gulanya normal atau dengan tinggi? Baik, semoga menjawab ya Pak Iqbal. Kita move on ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Renihal 18. Dok, apakah DM selalu mengakibatkan cuci darah? Ya tadi nyambung ke ini ya Dok, gagal ginjal. Iya. Ya, salah satu komplikasi diabetes, memang komplikasi dari yang mikrovaskuler itu adalah nefropati. Jadi gangguan penurunan fungsi ginjal. Fungsi ginjal ada beberapa stadium, dari mulai stadium 1 sampai dengan stadium 5. Jadi kalau sudah stadium terminal, stadium 5, di mana laju filtrasi glomerulus yang kita ukur itu Mbak dari pemeriksaan laboratorium, kadar urium kreatinin dihitung berdasarkan umur, berdasarkan usia, ada perkaliannya. Nanti kalau dia terminal tahap 5 itu yang membutuhkan hemodialisa, cuci darah. Tapi tidak semua pasien DM cuci darah, tergantung dia komplikasinya apa. Tapi komplikasi dengan meningkatnya usia, maksudnya bertambahnya usia, memang ada penurunan fungsi ginjal. Dia pasti akan menurun per tahunnya. Dan fungsi ginjal yang menurun, kita memang harus mengendalikan semua faktor resikonya. Jadi gulanya dibuat senormal mungkin, kemudian hipertensi dalam tensi yang terkontrol optimal, karena tekanan tensi yang tinggi, tekanan darah yang tinggi itu mengakibatkan tekanan di ginjal tinggi yang mengakibatkan fungsi ginjalnya juga menurun, sehingga dia progresif jeleknya sehingga sampai ke gagal ginjal gitu. Baik. Jadi yang apakah DM selalu mengakibatkan cuci darah? Tidak selalu. Tidak selalu, tapi bisa ya Dok, Iya. melalui komplikasi-komplikasi dari Nefropati. DM-nya sendiri. Iya. Baik. Baik, untuk sudah. Baik. Nah, kalau begitu dokter, nah ini saya mau menanyakan nih Dok.
Kan yang seperti kita ketahui tadi DM itu juga dipengaruhi oleh faktor pola hidup, terus habis itu kebiasaan kita, apakah ada kebiasaan merokok, terus kebiasaan jarang aktivitas fisik dan segala macamnya. Nah mungkin terakhir nih dok, saya ingin menanyakan gimana sih caranya supaya kita bisa mencegah diri kita terhindar dari diabetes mellitus seperti itu dok. Ya, pertama ya pola hidup sehat ya Mbak. Pola hidup sehat, apalagi kalau kita sudah mempunyai faktor resiko dengan genetik. Misalnya orang tua kita atau nenek kita seperti itu diabetes. Nah anak-anaknya itu harus aware bahwa dia punya faktor genetik dari diabetes. Nah dari situ kita harus perbaiki untuk pola hidup kita. Pola hidup yang sehat, di mana memang kita rutin untuk berolahraga, dalam olahraga yang sesuai dengan dianjurkan, seminggu dengan 3 kali, minimal 15-30 menit, 30-60 menit, dengan aktivitas yang melibatkan dengan semua otot. Kemudian menjaga pola makan memang kurangin untuk makanan yang manis atau dengan yang faktor resiko dengan kolesterol tinggi atau faktor resiko dengan asam urat yang tinggi, hipertensi, kurangin dengan jadi makanan asin atau dengan garam. Kemudian istirahat yang cukup dan ya harus berpikiran positif dan bahagia Mbak. Kalau Mbak tidak bisa tidur, banyak pikiran, gula pasti naik. Jadi pasien diabetes itu kadang pas dengan kontrol mungkin gula darah puasanya tinggi sekali, dia nggak bisa tidur, kebangun-bangun, kebiasaan tiap malam pasti gulanya sangat berpengaruh Mbak. Oh, insomnia ya dok? Insomnia itu berpengaruh sama kenaikan gula darah. Baru tahu ini dokter, menarik sekali ya. Mungkin nanti bisa kita kupas lebih lanjut di pertemuan berikutnya kali ya dok. Karena ternyata ada topik yang menarik juga dari DM ini. Jadi DM ini ternyata sangat kompleks dan banyak ujungnya ya dok. Banyak muara-muaranya. Nah ini nggak kerasa nih dok, ternyata kita udah lebih dari 45 menit dan pertanyaannya cukup banyak ya dok. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman Syahid Lovers yang sudah berpartisipasi hari ini dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus ya dok. Alhamdulillah. Dan kami semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton hari ini. Dan tentu saja kami juga ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Dokter Andrina yang sudah sharing ilmunya hari ini ya dok. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah bagi dokter dan pihak yang terlibat hari ini. Amin. Amin. Ya bagi teman-teman Syahid Lovers yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Andrina, monggo silahkan saja langsung ke Rumah Sakit Syarif Hidayatullah. Dokter Andrina praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis jam 2:30 siang sampai jam 4 sore. Untuk informasi terkait jadwal dokter dan juga layanan lain yang ada di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah, silakan langsung saja telepon ke bagian customer service kami di 021 744 0535 ekstensi 100 atau 200. Bisa juga ke WhatsApp interaktif kami di 0817 9125 960 chat only. Baik, sekian Instagram Live kita hari ini ya dok. Terima kasih semuanya. Saya Naura dan Dokter Andrina pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan Instagram Live kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.